penelitian menunjukkan 80% masalah itu terjadi karena miskomunikasi. Para pakar di barat menyatakan bahwa memang ada beda generasi, maka nggak nyambung. Jadi ide gap generasi itu asalnya dari barat. Pandangan Islam tentang manusia itu nggak ada generasi-generasian. Islam memandang satu, manusia itu sama, yaitu hamba Allah. Yang kedua, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Dan kita harus tahu Bu, bahayanya kalau istilah gap generasi ini kita terima. Bisa nggak nyambung tuh komunikasi. Karena baru mau ngomong aja, bakal susah dibilangin nih. Anak juga gitu, ibunya baru ngomong, apaan sih kagak nyambung. Dan kenapa di barat ada ide gap generasi? Karena di barat Bu, itu tidak ada nilai-nilai yang harus diwariskan. Beda di dalam Islam. Islam itu kita harus mewariskan nilai. Nilai yang diwariskan dari Rasulullah. Ketika kita menerima ide gap generasi, gak ada itu, nanti bisa putus. Bahayanya. Hilangnya adab. Sampai ada murid berani ngeroyok guru. Jadi nomor satu apa Bu, biar komunikasinya lancar? Buang mindset tentang gap generasi. Cuman beda bahasa aja, ntar aku kalau belajar bahasa dia juga ngerti. Yang kedua, lakukan komunikasi cinta. Komunikasi yang membuat anak merasa dicintai. Anak ini, anak laki-laki yang kerjanya marah-marah, yang kalau ibunya bilangin juga dia ngejawab aja. Setahun ibunya menjalankan komunikasi cinta, ini anak kalau ibunya sedang pegang sapu, dia udah siap di belakang ibunya pakai pel-pelan Bu. Udah siap ngepel anak laki-laki loh. Bahkan tanpa diminta. Kalau ibunya mau berangkat ngaji, dia libur, dia bilang, ibu berangkat aja. Ntar rumah aku yang beresin adik-adik, ntar biar aku yang kasih makan. Sebegitu dampaknya. Kalau anak merasa dicintai. Gimana supaya anak merasa dicintai? Guyurlah cinta ala Rasul. Karena Nabi itu berbuat berdasarkan wahyu. Jaminan keberhasilannya ada. Nah, yang bagaimana mengguyur cinta ala Nabi saya ambil. Lancar jaya apa macet? Gak nyambung, macet. Yang di kepala ibunya nih anak kok gak bisa dibilangin banget ya. Yang di kepala anaknya apa Bu? Mamah gak nyambung, mamah jadul. Ya bahasanya gak ngerti, ibu juga gitu bahasanya ngomong apa sih, selek lah. Apalagi tadi, mewing lah, sigma. Nah ibu tahu gak itu? Saya baru dengar, apalagi saya deket-deket boomers. Enggak boomers sih, X awal. X awal banget, alhamdulillah masuk X, nggak masuk boomers. Ya, apalagi saya, gitu. Ya, jadi sekarang kalau ngomongin komunikasi itu kesannya adalah putus. Dan dari komunikasi yang putus antar generasi, dampaknya apa Bu? Ngerasa susah ngomong sama anak ya, ngerasa susah dinasehatin ya. Anaknya juga gitu, ngerasa emak gak ngerti amat sih gue, gitu. Gak ngerti amat gitu ya. Kenapa? Gitu kan, pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Kira-kira kenapa Bu? Kira-kira kenapa tuh? Atau sebelum kita bahas kira-kira kenapa, penting gak sih Bu komunikasi? Penting. Kenapa penting? Iya, benar. Komunikasi itu membangun. Membangun apa? Membangun cinta, membangun ikatan emosi. Ya, itu nomor satu. Bangun ikatan emosi pakai komunikasi. Bangun apa lagi? Bangun karakter anak. Ibu pengen anaknya karakternya kayak apa? Dibangunnya pakai apa? Komunikasi. Gitu ya, bukan lewat apa? Hipnotis atau lewat
apa biasanya sambil diem gitu deh. Telepati, bukan lewat komunikasi. Ibu pengen anak kayak apa dibangunnya. Ibu pengen bangun anak kayak apa karakter dia. Ibu pengen dia kelak punya cita-cita jadi apa. Semua dibangun lewat komunikasi. Penting banget komunikasi orang tua dengan anak, dengan generasi penerus. Termasuk membangun apa? Membangun harapan-harapan ibu juga lewat komunikasi. Gitu. Ya, membangun harapan-harapan juga perlu lewat komunikasi. Ibu pengennya anak kayak apa nanti, itu nggak ada lain cara komunikasi. Dan komunikasi ini juga akan membantu kita kalau ada masalah, jadi solusi. Solusinya masalah itu dengan komunikasi. Karena biasanya penelitian menunjukkan 80% masalah itu terjadi karena miskomunikasi. Ya, jadi kalau nggak nyambung, komunikasi itu juga bisa menimbulkan masalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah kepada Muaz? Duhai Muaz, maukah kamu aku kasih tahu tentang kunci segala urusan? Kunci segala urusan. Lalu Muaz berkata, tentu ya Rasulullah, apakah itu? Kunci segala urusan adalah jagalah lisanmu sambil megang mulutnya. Ini kunci segala urusan. Ya, jagalah lisanmu. Terus Muaz tanya, emang kita dihisap ya? Rasulullah wajahnya agak marah. Sungguh rugi ibumu, gitulah. Tidak ada orang itu yang tidak akan dihisap lisannya, bahkan ngomong aja akan dihisap. Maka Rasulullah juga berpesan, mangkana yu'minu, barang siapa yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, apa? Falyakul khaira au yasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Itu pesan Rasulullah, ngomong yang baik atau diam. Maka tadi fungsi komunikasi, ya fungsi komunikasi tadi satu, membangun cinta, membangun karakter, membangun cita-cita, ya terus juga menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi itu adalah ibadah, Bu. Udah kebayang pentingnya komunikasi? Ya, udah kebayang pentingnya komunikasi. Jadi untuk membangun, untuk menyelesaikan solusi dan bagian dari ibadah. Itu komunikasi. Nah, selanjutnya ibu-ibu harus tahu, sesungguhnya ketika yang di kepala kita adalah ada gap komunikasi, dampaknya apa ketika ada gap komunikasi? Jadi udah di kepala kita dulu, bakalan gak bisa diomongin nih anak. Itu bahayanya, Bu. Ya, padahal, nih Bu ya, padahal gap komunikasi ini nanti itu turunannya apa? Turunan dari gap komunikasi. Lalu muncullah narasi-narasi tadi yang Bu Reni sampaikan, gap generasi. Gitu. Nah, dari mana sih Bu asalnya ide-ide gap generasi? Gitu. Dari mana asalnya ide-ide gap generasi? Gap generasi itu muncul di masyarakat barat, terutama di Amerika sekitar tahun 1960-an, 1970-an setelah Perang Dunia Kedua. Emang di Amerika itu, Bu, setelah Perang Dunia Kedua, itu antara orang tua sama anak muda itu ini banget, terjadi banget perbedaan pendapat. Mereka berbeda banget tentang Perang Vietnam. Mereka berbeda tentang gaya bicara, selera musik, bahkan bagaimana berhubungan dengan sesama, itu mereka berbeda banget. Ya Bu ya.
beda banget. Akhirnya dari perbedaan itu akhirnya para pakar di barat menyatakan bahwa memang ada beda generasi, maka nggak nyambung. Jadi ide gap generasi itu asalnya dari barat. Nah, bagaimana di dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam adakah gap generasi? Kira-kira ada nggak Bu di dalam Islam gap generasi? Gak ada. Tadi yang di awal Ibu Ifah sudah menyampaikan pandangan Islam tentang manusia tuh gak ada generasi-generasian. Islam memandang satu tadi Bu Ifah menyampaikan di surat apa Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Tidaklah kamu menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Boleh. Udah nyala lagi belum? Nggak bisa. Belum dicoba. Nah, apa yang pertama? Islam memandang bahwa manusia itu sama, yaitu hamba Allah. Gitu. Ya, Islam itu yang pertama hamba Allah. Kemudian kita setiap hari berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Artinya tahu nggak Bu? Robbana hablana, pasti doanya itu kan? Apa artinya? Robbana hablana, berikanlah bagiku keturunanku. Robbana hablana min azwajina, pasanganku, wa dzurriyyatina, keturunanku, qurrata a'yun. Apa tuh qurrata a'yun? Penyejuk mata. Waja'alna, dan jadikanlah bagi kami lil muttaqina imama. Bagi kami itu apa? Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Itu yang kedua Bu. Jadi manusia yang pertama itu adalah hamba Allah. Ya, yang kedua pemimpinnya orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Menjadi pemimpinnya bagi orang-orang yang beriman. Pemimpin loh kita semua, terutama pemimpinnya orang-orang yang beriman. Gitu. Ya. Pemimpinnya orang-orang yang beriman itu dalam pandangan Islam. Kemudian di surat Al-Baqarah 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu menurut Islam adalah mau generasi manapun khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa sih Bu? Khalifah itu ngurusin. Kalau tadi pemimpin itu muttaqina imaman, khalifah itu yang ngurusin. Islam memandang manusia dari generasi-generasi Muslim itu adalah yang ketiga itu pengelola bumi dengan cara sebaik-baiknya. Gak ada beda generasi. Ya, kemudian di surat Ar-Rum itu Allah menyatakan bahwa kamu itu sudah diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Semua sama fitrahnya. Nah, dari dalil-dalil yang barusan saya sampaikan, maka bisa kita pahami. Ya Bu ya, bisa kita pahami bahwa sesungguhnya gitu, bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu nggak ada istilah gap generasi. Ya, nggak ada istilah gap generasi. Dan kita harus tahu Bu, bahayanya kalau istilah gap generasi ini kita terima. Tahu nggak Bu bahayanya? Anak nerima, kita nerima. Bahayanya apa tadi? Satu, komunikasi macet. Ya enggak? Bisa enggak nyambung tuh komunikasi. Karena baru mau ngomong aja, bakal susah dibilangin nih. Anak juga gitu, ibunya baru ngomong, apaan sih kagak nyambung. Gitu, enggak ngertiin aku, itu yang akan ada. Yang pertama itu bahaya ketika kita menerima ide gap generasi, padahal itu enggak ada di dalam Islam. Ya, dan kenapa di barat ada ide gap generasi dan diterima oleh mereka? Karena di barat Bu, itu tidak ada nilai-nilai yang harus diwariskan. Beda di dalam Islam. Islam itu kita harus mewariskan nilai. Yang diwariskan dari orang tua kita terus. Nilai yang diwariskan dari Rasulullah.
Nilai-nilai dari Rasulullah itu diwariskan dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai orang tua, sampai kita. Ketika kita menerima ide gap generasi, gak ada itu, nanti bisa putus. Gitu. Antara kita sama anak itu standarnya beda, bisa jadi. Kalau kita nerima ide gap generasi. Wajar Barat menerima itu karena di masyarakat Barat tidak ada nilai-nilai yang harus diwariskan. Lah kita nilai-nilai yang harus diwariskan banyak dari Rasulullah itu harus terus sampai. Itu tugas kita. Jadi satu, tadi komunikasi bisa macet. Yang kedua, nilai-nilai yang harusnya diwariskan itu bisa hilang, bisa putus. Yang ketiga Bu, kalau sudah ngerasa emang beda gap generasi, apa bahayanya? Hilangnya adab. Ya enggak? Berasa enggak sekarang sampai ada murid berani ngeroyok guru? Ini karena emang beda, gurunya kagak ngerti. Hilangnya adab. Hilangnya hormat pada orang yang lebih tua. Karena menganggap mereka udah lain sama kita, enggak nyambung. Hilang adab, hilang hormat. Kemudian standar dari orang tua udah nggak nyambung, nilai-nilai orang tua udah nggak layak dipakai. Jadi ulama, orang tua tuh udah nggak layak jadi rujukan. Akhirnya rujukannya siapa Bu? Influencer di sosial media atau algoritma. Itu yang terjadi. Gimana Bu? Masih nerima bahwa gap generasi itu ada? Gak ya Bu ya, memang cuman beda bahasa aja yang harus, itu yang kita ini. Cuman beda bahasa aja, ntar aku kalau belajar bahasa dia juga ngerti, harus itu. Ya, maka kan kita topiknya di sini adalah bagaimana membangun komunikasi antar generasi. Bagaimana cara membangun komunikasi antar generasi? Nomor satu, buang mindset nggak ada gap generasi. Itu harus nomor satu kita buang. Karena kalau mindset itu masih ada di kepala kita, ya kita akan susah ngomong sama mereka. Orang kita nganggap mereka nggak bakal nyambung, nggak bakal bisa dibilangin, nggak bakalan mudeng. Oke Bu, ya nomor satu hilangkan mindset itu dulu. Di dalam benak kita, enggak, aku sama anak aku sama-sama makhluk Allah, sama-sama orang-orang yang harus aku wariskan nilai-nilai, sama-sama mereka juga fitrahnya sama-sama aku, sama-sama mereka harus menjadi pemimpin orang-orang yang beriman seperti aku. Itu yang harusnya ada di kepala kita. Yang kedua, kalau kita mau mengambil hati generasi di bawah kita, maka ambillah dulu, mau membangun komunikasi, maka ambillah dulu hatinya. Jadi lakukan komunikasi mulai dari hati. Itu yang penting. Ya, komunikasi dari hati. Kalau komunikasi dari hati itu akan membuat anak merasa bahagia. Ketika anak merasa bahagia, maka otaknya akan bisa menerima. Tapi kalau anak nggak bahagia, dia baru pulang. Ibunya langsung gini, kemana aja Kak? Kakak kan Bunda udah bilang Kak, kalau kemana-mana harus bilang dulu. Kan udah ada aturannya Kak. Kira-kira kalau kayak gitu nyambung nggak Bu? Nggak nyambung, tertutup. Paling dia gini, aku kan udah gede Bun. Yang kalau kita ngajak ngobrol logika, dia akan melawan juga dengan logika. Maka yang harus diambil hatinya dulu. Jadi kira-kira gimana ya Bu, anak pulang telat gak bilang-bilang? Apa yang harus kita lakukan? Buka hatinya dulu, bikin dia seneng. Kalau sudah dia seneng, maka akan bisa diajak ngobrol. Nah gimana membuka hati membuat dia merasa senang? Maka lakukanlah komunikasi cinta. Apa itu komunikasi cinta? Komunikasi cinta adalah komunikasi yang membuat anak merasa dicintai. Kalau dia sudah merasa dicintai, maka dia akan melakukan apa yang kita inginkan bahkan tanpa diminta. Itu kuncinya komunikasi cinta. Maka dalam berkomunikasi, pastikan dulu dia merasa dicintai.
Ya, pastikan dulu dia merasa dicintai, baru kita ngomongin tuh apa yang kita inginkan. Itu yang kedua, tadi rubah mindset. Yang kedua, lakukan komunikasi cinta. Belum berhasil ya? Ya sudahlah. Mudah-mudahan ibu-ibu ketangkap ya Bu, saya berusaha pelan-pelan banget. Jadi nomor satu apa Bu, biar komunikasinya lancar? Buang mindset tentang gap generasi. Yang kedua, lakukan komunikasi cinta, karena komunikasi itu harus membuka hati dulu. Gitu. Kalau hatinya masih tertutup, susah nyampenya. Apa itu komunikasi cinta? Membuat anak merasa dicintai. Kalau anak sudah merasa dicintai, maka dia akan melakukan apa yang kita inginkan loh Bu, bahkan tanpa diminta. Ibu kalau lagi merasa dicintai sama Bapak, apa yang dilakuin Bu? Kayaknya apa yang disukain Bapak akan Ibu lakukan kan? Ibu gak suka masak sayur lodeh aja, Ibu bikinin tuh. Repot kan masak sayur lodeh teh pakai beli ini itu banyak banget gitu. Ya, nah, jadi itu prinsipnya komunikasi cinta. Membuat orang yang kita ajak komunikasi merasa dicintai dulu. Kalau sudah merasa dicintai, maka dia akan melakukan apa yang kita inginkan bahkan tanpa diminta. Itu sudah terbukti. Jadi ini ibu-ibu pengurus nih yang tadi riwah gara-gara LCD-nya mati. Itu semua sudah menjalankan komunikasi cinta. Dan sudah merasakan hasilnya. Anak yang dulu kerjaannya marah-marah aja sama ibunya. Yang di sekolah terkenal sebagai tukang ngamuk. Jadi pas ibunya datang ke sekolahannya itu anaknya ibu ketua kita ya. Ini Bu Vivi sendiri suka cerita, jadi saya ceritain aja. Yang kalau ibunya ke sekolah dibilangin, oh ibunya Yoga yang tukang marah-marah itu gitu. Terkenal anaknya suka marah-marah. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya melakukan komunikasi cinta. Itu kelas 2 SMP. Dampaknya Bu, sekitar setahun lebih lah. Ya, anak ini, anak laki-laki yang kerjanya marah-marah, yang kalau ibunya bilangin juga dia ngejawab aja. Setahun ibunya menjalankan komunikasi cinta, ini anak kalau ibunya sedang pegang sapu, mau nyapu, dia udah siap di belakang ibunya pakai pel-pelan Bu. Udah siap ngepel anak laki-laki loh. Bahkan tanpa diminta. Kalau ibunya mau berangkat ngaji, dia libur, dia bilang, ibu berangkat aja. Ntar rumah aku yang beresin adik-adik, ntar biar aku yang kasih makan, adiknya 2. Itu anak laki-laki. Sebegitu dampaknya kalau anak merasa dicintai. Mau Bu, anaknya merasa dicintai? Maka lakukanlah komunikasi cinta. Apa itu komunikasi cinta? Nah biar ini komunikasi cinta itu tadi ya, membuat anak merasa dicintai, lalu dia akan melakukan apa yang kita inginkan bahkan tanpa diminta. Nah pertanyaannya bagaimana biar anak merasa dicintai? Kan gitu ya Bu ya. Nah gimana supaya anak merasa dicintai? Lakukan, guyurlah cinta. Oh. Apa Bu? Guyur cinta. Sekarang musim hujan Bu. Kalau cinta ibu nggak diguyur kena hujan luntur. Ntar kalau musim panas, kalau cinta ibu nggak diguyur cuma dikepretin, keluar panas udah menguap. Maka guyurlah cinta biar kemanapun dia pergi dia merasa tetap merasakan cintanya kita. Ya Bu ya. Nah gimana? Guyurlah cinta ala Rasul. Kenapa mesti ala Rasul? Karena banyak ibu-ibu juga yang udah disayangin kok masih kayak gitu aja anaknya malah ngelunjak ya. Banyak anak disayang ngelunjak. Nah biar nggak ngelunjak, cintanya pakai mengguyur cinta ala Nabi, ala Rasul. Ya, karena kenapa mesti mengguyur cintanya ala Nabi? 1, kenapa Bu? Iya karena Nabi panutan kita, maka kita wajib ngikutin Nabi. 1 karena Nabi panutan kita. Yang kedua, biar dapat pahala. Kalau kita guyur cintanya ala Nabi, bukan ala pakar-pakar psikologi gitu ya, kata ini dokter ini. Kalau mengguyur cintanya ala Nabi dapat pahala Bu. Ya kan? Dan yang ketiga, jaminan Bu. Karena Nabi itu berbuat berdasarkan wahyu. Jaminan keberhasilannya ada. Ya.
Itu kenapa kita milih mengguyur cintanya ala Nabi. Nah, yang bagaimana mengguyur cinta ala Nabi saya ambilkan dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam. Gitu ya, dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam itu ada pembahasan cinta dan benci karena Allah. Jadi ada pembahasan kalau engkau mencintai saudaramu, disunahkan. Artinya disunahkan apa, Bu? Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan, dapat pahala, nggak dikerjain, nggak dapat apa-apa. Kasihan deh lo, nggak dapat apa-apa. Jadi sunnah tuh kayak gitu ya, Bu, bukan nggak apa-apa, dikerjain, dapat pahala, nggak dikerjain, kasihan deh lo. Bukan nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa ya udah deh nggak ngerjain. Enggak, Bu, orang kalau nggak ngerjain sunnah Nabi, tak kasihan deh lo, karena nggak akan mendapatkan manfaat. Ya Bu, ya jangan salah, kita harusnya kasihan sama diri kita kalau kita nggak ngerjain sunnah Nabi. Nah, kalau engkau mencintai saudaramu, maka lakukanlah ya. Nah, di kitab Min Muqawimat itu banyak. Nah, di KIH diringkas dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam itu ringkasannya apa, Bu? Yang udah sering datang. Apa ringkasannya? SKM DH3, kenapa malu-malu jawabnya Bu Ai? Ya, SKM DH3 saya singkatnya itu, Bu. Ya, mengguyur cinta ala Nabi, S-nya. Apa S-nya? Senyum. Kalau engkau mencintai saudaramu, maka temuilah dia dengan wajah yang berseri-seri. Jadi Bu, kita senyum aja itu udah membuat anak merasa dicintai. Kenapa banyak anak itu nggak nurut sama ibunya? Karena ibunya kalau keluar cantik senyum, kalau di dalam rumah cemberut wae. Padahal kan senyum itu sodako, nggak perlu pakai duit, Bu. Ya, kita kan suka salah kaprah gitu ya. Senyum itu sodako. Sodako yang nggak perlu pakai duit, jadi nggak perlu kurang duit, Bu, buat senyum. Oke, Bu. Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu banyak senyumnya di mana? Di luar apa di dalam rumah? Ih, kasihan banget yang di dalam rumah gak dapet senyum. Nah, di dalam marah-marah wae. Udah di dalam marah-marah wae, pengennya anak nurut, pengennya anak bager, nyambung gak? Kumaha tuh? Kita tuh kan suka gak nyambung antara keinginan dan perbuatan. Pengennya apa yang dilakuin apa. Ini pesan Rasulullah. Kalau engkau mencintai saudaramu, maka nomor 1 lakukanlah. Mukamu berseri-seri, banyak senyum di depan anak. Ya, 1 ibu sodako, dapat pahala sodako di rumah, gak usah keluar rumah. Sodako di rumah teh gak perlu repot-repot buka kerudung. Gak perlu repot-repot pakai jilbab. Udah bisa sodako. Kan kalau mau sodako keluar rumah, sodako senyum yang gak modal duit, ibu-ibu harus buka kerudung. Iya nggak, Bu? Iya. Sodako paling mudah itu senyum di rumah. Dan itu juga bentuk cinta kita kepada orang-orang rumah. Mau deket sama anak, mau nyambung komunikasinya, mukanya kudu senyum di rumah. Oke, Bu? 1 sodako, 2 ternyata ketika senyum tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon bahagia, endorfin, serotonin yang bikin sehat. Ya, kalau ibu-ibu suka sakit-sakitan kayaknya emang jarang tersenyum. Saya dulu, Bu, dikit-dikit sakit mah, dikit-dikit pusing, dikit-dikit apalagi masuk angin. Nah, itu biasanya orang yang koret. Tahu orang koret, Bu? Dan orang yang pelit-pelit itu adalah senyum yang gak pakai modal aja dia gak kerjain. Ya, kayak Bu, senyum itu bikin kita sehat. Kemudian ada satu lagi, Bu, rahasia senyum. Senyum itu membuat kita pintar. Iya, pengen punya awet muda tadi hasil dari sehat, Bu. Ya, sehat pasti awet muda. Ternyata, Bu, ketika kita tersenyum, otak nih ya yang kerja di sini nih, otaknya manusia. Tapi ketika kita cemberut, yang kerja di sini, otak reptil.
otaknya ular. Ya Bu. Jadi kalau orang yang cemberut aja itu udah nggak beda jauh sama ular. Ular nggak senyum, makanya gitu. Dan ular itu di sini namanya otak reptil. Reptil itu kan ular ya Bu, biawak gitu-gitu. Nah, otak reptil itu fungsinya satu, gerak refleks. Ibu-ibu dari tadi ngeliatin saya, matanya kedip nggak Bu? Nyuruh nggak kedip sambil ngeliatin Budi? Nggak kedip. Ya. Kenapa kedip? Itu yang memerintahkan otak reptil. Ya, otak reptil selain untuk gerak refleks, mata kedip, jantung kita bekerja, aliran darah dan sebagainya, itu juga punya fungsi untuk mempertahankan hidup. Itu ada fungsinya untuk bertahan hidup. Ibu pernah ngelihat tontonan di TV, ada orang lagi duduk, terus di sana ada orang rombongan lari. Ngapain nih orang yang lagi duduk? Lari kan? Larinya ikut arah kan? Nggak ada gini, ada apa gitu kan? Enggak. Ya, kelindes yang ada. Nggak ada apa-apa, dia ikut lari. Kenapa? Yang nyuruh kerja otak reptil, otak refleks, otak bertahan hidup. Bu, tiba-tiba aja, duar. Larinya kemana? Ke arah suara atau berlawanan? Berlawanan. Ada yang kepo gitu, ayah naon. Gak ada. Pasti udah ini dulu baru kepo. Ya enggak? Nomor satu pasti kabur dulu. Nah itu gunanya otak reptil. Bu, saya mau ngasih tahu kenapa saya bahas otak reptil. Ya Bu, saya mau ngasih tahu orang kalau nggak senyum yang kerja cuman gitu. Cuman kabur, kayak reptil tuh kayak ular. Ular gimana kerjanya? Kabur atau matok. Kita kalau nggak tersenyum, itu sehari-hari kerjaannya cuman ngedumel, nyalahin nih gara-gara bapaknya nih anak kayak gini nih. Emang anak nggak bisa dibilang, ini kayaknya sekolahnya nih, temen-temennya nih. Matok mulu. Itu lagi jadi ular. Atau kabur. Yang suka kabur gini. Yang suka kabur gimana? Udah nggak mau ngurusin kabur. Ya. Healing wae kerjaannya. Dan kalau di anak-anak kelihatannya di apa Bu? Kalau otak reptil mereka yang dominan. Mereka tukang bohong. Kalau nggak bohong berani ngelawan orang tua. Jadi anak kita kalau berani ngelawan orang tua atau suka bohong, bohong itu kan kabur. Artinya yang selama ini kita stimulasi adalah otak reptil. Otak reptil itu bekerja kalau dia ngerasa terancam. Emaknya ngancam mulu, kagak ada senyumnya. Nyalah-nyalahin terus. Ayo, ngapain pulang malam? Katanya, ayo alasan gitu. Udah nggak ada senyumnya, disalah-salahin terus. Dampaknya apa? Yang kerja otak reptilnya merasa dalam bahaya karena otak reptil itu bekerja ketika seseorang menghadapi bahaya. Kerjanya apa? Matok atau kabur. Nah, gimana caranya supaya otak reptil kita ini bukan kerja yang utama? Senyum. Senyum itu yang kerja otak berpikir. Silakan ibu coba. Ibu kalau anaknya lagi ngeselin senyumin. Iya. Mungkin awal-awal akan dibilang mama sehat. Enggak. Jawab kita gini, mama sedang menahan emosi. Sedang ingin jadi wanita solihah. Gak apa-apa. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Bu, istighfar tuh ngomongnya gitu kan ya Bu? Istighfar itu artinya apa Bu? Astagfirullahaladzim artinya apa Bu? Ya Allah ampunilah aku. Terus kalau ada yang istighfar, astagfirullahaladzim. Tepat nggak Bu? Ya Allah ampunilah aku. Tepat nggak? Kalau diterjemahin nggak tepat. Jadi jangan pakai kata istighfar itu buat ngomelin anak dengan cara kayak gitu. Kalau mau gitu ya gini,
Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, karena bisa jadi memang anak kayak gitu ada peran kita. Ya nggak Bu? Jangan-jangan itu ada peran kita. Ini baru satu loh. Kita kerjain nggak di rumah? Kita pengen anaknya komunikasinya nyambung, mau diajak ngobrol, kita kerjain nggak mereka? Kita kerjain nggak senyum ini? Kerjain, ya yang udah rajin datang kerjain, pede ya. Yang baru kadang-kadang datang atau baru pertama datang udah pada ngerjain belum? Ya, insya Allah, yes. Jadi mulai sekarang masuk rumah senyum. Ya. Senyum aja. Bu, kenapa tadi Bu senyum itu akan bikin kita sehat? Jadi cerdas, bikin kita cerdas, dapat pahala sedekah lagi. Nah, oke Bu, abis ini pulang senyum ya. Nah, Bu, cuman sayangnya Bu, bukan senyum sembarang senyum yang bisa bikin kita dapat pahala sedekah, bikin sehat, bikin kita jadi cerdas. Bukan senyum segala senyum. Bukan senyum sembarang senyum. Senyum yang bagaimana? Yang tulus, benar banget Bu. Ini udah lulusan KIH juga nih. Senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu syaratnya 2 Bu. 1, ikhlas. Ibu senyum karena Allah pengen dapat pahala sedekah, biar sehat, biar aku jadi cerdas. Biar nggak bikin anak jadi tukang bohong, tukang lawan. Solusinya senyum dulu. Diniatin ikhlas karena Allah. Ntar pulang ibu-ibu senyum, kata anaknya, Mama nggak habis kesambet kan? Atau Mama nggak salah minum obat kan, bisa jadi. Kalau ibu sudah, saya karena Allah, enggak kok, Mama nggak kesambet apa-apa. Mulai hari ini Mama mau jadi wanita solihah. Ibu yang baik itu salah satu cirinya tersenyum. Ya, jadi mulai sekarang kalau Mama nggak tersenyum, diingetin ya, itu dulu yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Ingetin Umi ya, kalau Umi nggak senyum, udah stop di situ aja, nggak usah ditambahin. Makanya kalian juga jadi anak yang baik-baik biar Uminya bisa tersenyum, nggak usah. Cukup, tolong diingatkan. Oke Bu, kita fokus yang dalam puasa kita. Alhamdulillah sampai sekarang saya lagi kerja di depan laptop, nggak senyum, anak saya lewat, senyum nih, jangan teori doang. Sering digituin juga. Ya nggak apa-apa, minta tolong, suami minta tolong, anak mau jadi wanita solihah itu butuh bantuan orang-orang di sekitar kita. Terutama di rumah. Oke, 1, ikhlas ya Bu, karena Allah ya. Nggak minta dibalas, aku udah senyum suami cemberut, no problem. Gak masalah, aku karena Allah. Oke Bu, kemudian yang kedua, 227. 227 tuh 2 ke kanan, 2 ke kiri. 7 detik. Kenapa 7 detik? Penelitiannya sih 6 detik. Ketika kita sudah 6 detik tersenyum, baru nih diperintahkan tuh otak memerintahkan, hormon bahagia pada keluar. Gitu. Kalau kita belum 6 detik belum, sok gerak dicoba ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau punya masalah senyum aja, lama-lama itu enak hatinya sendiri. Tapi kalau ibu punya masalah cemberut, ya udah makin banyak masalah lagi. Ya Bu ya, 227. Oke, langsung praktek ilmunya. Coba mana senyumnya ibu-ibu? Senyum 227-nya. Dan langsung biar dapat pahala sedekah, kasih kiri kanannya. Ya? Oke. Pasti cantik-cantik. Yang kayak gini nanti dibagi di rumah ya Bu ya. Apapun yang terjadi, anak makannya susah. Gitu. Biar ibu punya solusi, mikir solusi lain. Anak gak mau belajar, senyumin. Oke, kenapa kakak gak mau belajar? Aku bosan. Oh, apa yang bikin kakak bosan? Kita akan cari alternatif. Dan anak komunikasinya akan nyambung.
Nomor 1 senyum. Ya, kaknya katakan cinta. Kalau kau mencintai saudaramu, maka katakanlah cinta. Kapan terakhir bilang cinta sama anaknya? Aduh, udah lama banget. Iya, nggak tahu dong Bu kalau lagi tidur. Kapan terakhir bilang cinta sama anaknya? Gimana dia mau tahu ibu sayang, kemudian dia merasa dicintai, lalu dia mau melakukan apa yang ibu inginkan, nurut sama ibu. Komunikasinya nyambung. Kalau kita nggak pernah bilang sayang, mama tuh sayang sama kakak. Anak saya sudah menikah 2, yang satu lagi S2, udah jadi ustadz di Mesir. Yang satu sudah lulus IPB biokimia. Kami tiap malam, saya beda generasi kan, anak saya milenial. Kami tiap malam itu Bu, dari tempat yang berbeda-beda, itu tiap malam teleponan. Dan kalau teleponan itu bisa sejam lebih. Fit callan rame-rame. Setiap hari. Tidak terlewat. Kenapa mereka mau hadir? Ya. Dan cucu saya itu yang paling ngerasain. Kalau begitu ngelihat saya, Nana, gitu langsung senyum. Cucu saya yang di Pontianak. Itu karena saya senyum paling lebar. Dan kalau anak kecil kan biasanya ngerespon. Ya. Dan selalu saya tutup dengan I love you Mbak, I love you Kakak, I love you Mas, I love you Dek. Udah ya, Umi undur diri dulu. Mereka tuh bisa ngobrol sampai 2 jam. Ya, pengen gak punya komunikasi yang kayak gitu? Maka sering-sering kasih senyum, bilang cinta. Kita jam berapa ya? 10.26. Baru 2 tuh komunikasi cinta. Padahal lepas mindset, komunikasi cinta, komunikasi efektif. Coba jalanin dulu. Ini udah dijalanin belum? Banyak-banyak senyum, banyak-banyak bilang cinta. Dan bilang cinta juga bukan cuma sama anaknya. Sama suaminya kapan terakhir bilang cinta? Saya nikah sudah 37 tahun. Suami udah 60 tahun lebih, udah mau pensiun, tahun depan pensiun. Kapan terakhir saya bilang cinta? Tadi, jam 8.45 di depan. Turun, cium tangan, makasih ya yang udah dianterin, I love you. Itu selalu. Dan bilang cintanya nggak cuma sekali, sehari bisa 3-4 kali. Gitu. Bukan cuma kalau pas dikasih duit. Biar apa? Biar dia merasa dicintai. Gitu. Kapan ibu-ibu terakhir bilang cinta pada pasangannya? Kenapa? Apa kaitannya dengan komunikasi ke anak? Keharmonisan keluarga itu salah satu kunci sukses parenting. Hayu jaga. Ya, mau anaknya sukses parentingnya, jaga. Kapan terakhir bilang cinta sama suaminya? Lupa. Bu Veta kemarin. Tahun 2000 atau tahun 1000? Kalau yang lupa boleh deh diambil HP-nya. Ambil HP-nya. Buka WA. Bu, buka WA. Ibu paling depan kelihatan ngirim apa enggak. Udahlah, ilmu mah langsung dipraktekin aja. Tolong, ini ilmu udah dari zaman dulu. Itu ada saksinya, Bu Dini Indriani. Ibu ngebahas ini, kita ngebahas ini kapan Bu? Aku inget dirimu abis bilang I love you terus dikirimin pulsa, dirimu apa Bu Ai ya? Oh Bu Ai. Dulu Bu Ai juga jarang bilang cinta. Begitu Bu Ai bilang itu I love you dikirimin pulsa. Kalau Bu Dini malamnya dikirimin lagu romantis ya. Saya masih inget loh. Tahun berapa itu? Tuh dianya lupa, saya mah inget. Yang kelas. Terus nggak dikerjain lagi? Oh, tadi mau berangkat. Silakan ambil HP-nya. Ambil HP.
Nggak apa-apa, ntar kan kekirim sampai rumah. Sekarang buka. Ada aja alasannya. Ada aja. Punten ibu-ibu, HP-nya diambil. Ibu HP? Nggak bawa HP. Ambil HP-nya. Bu, HP-nya diambil. Boleh. Mau bilang I love you. Ayah abdi bogoh ka anjen. Terserah. Yang orang Jawa, yang orang Lampung bahasa Jawa kali ya Bu. Mas, cintanya gimana Bu kalau yang Lampung? Aku tresno panjenengan ya. Ayo Bu silakan. Udah? Nggak mau, saya nggak nerusin. Saya nggak nerusin kalau saya ngisi cuman buat diketawain, nggak dikerjain. Jangan. Nah, ayo Bu. Ibu-ibu. Terus nanti kalau bapaknya bilang, kenapa Ma? Emang duit udah habis ya? Emang udah habis, udah akhir bulan. Bukan karena duitku sudah habis. Jangan gitu juga dong. Karena aku habis ngaji nih. Pas aku ngaji, ternyata ada hadisnya. Hadisnya bunyinya apa? Kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Dah. Ya, ntar kalau dibilang kenapa-kenapa, karena ada hadisnya ayah. Kan orang yang paling aku cintai di dunia ayah. Jadi cepet-cepet dong ku kirim ke ayah. Oke Bu, udah Bu. Nah, udah dapat jawaban? Bu Ratna, belum ya. Gak apa-apa Bu Ratna pernah ya ada bapak-bapak jatuh dari kursi ya ketika dikirimin. Udah Bu, Ibu udah? Udah belum? Udah. Suami udah nggak ada? Beneran, emang pernah kejadian Bu. Nah, maka ayo dibiasain menjalankan perintah Nabi. Bu, pernah juga ada di kantor, istrinya ngamuk-ngamuk, ini ayah salah kirim ya? Gitu. Jangan, enggak, kalau dia bilang, kamu salah kirim, enggak lagi ngaji ini, ada hadisnya, kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Kan ayah paling aku cintai, jadi aku kerjain. Ayo Bu, lembutkan hati kita. Itu kan karena hati kita, biasanya kalau ditanya kenapa nggak mau ngirim? Gengsi. Malu. Dari mana tuh asalnya? Gengsinya dari mana asalnya Bu? Egonya dari mana asalnya? Dari otak reptil. Dari mana? Dari setan Bu. Sombong itu, ego itu dari setan yang membuat keluarga ibu nggak pengen harmonis. Saya mah bahas sampai sini aja dah nggak dikerjain. Dan emang juga waktunya udah habis ya. Udah dikerjain belum? Siapa yang udah ngerjain ngaku? Ya ampun, yang di depan belum pada ngerjain. Iya, Ibu udah ngerjain Ibu, udah ke anak, ke suami. Ayo Bu, lembutkan hati kita. Ibu udah? Kalau saya sama anak tiap hari. Kalau suami? Kalau lagi girang. Kalau lagi girang. Tiap hari. Ibu? Kalau suami? Sekarang mau nggak ngerjain ke suami? Kerjain. Kenapa saya suruh sekarang? Biasanya kalau udah pulang ya udah lupa. Di sini ketawa-ketawa doang. Ibu udah Bu? Udah. Beneran ya? Nih. Keren. Ibu? Udah. Sekarang kirim BA I love you. Ngaku-ngaku video call, abis video call bilang I love you enggak? Hah? Ya video call tiap hari bilang I love you enggak?
Ada bapak-bapak, kemarin saya keren ya, ada bapak-bapak ikut kelas saya dari Inggris. Terus dia nanya gini, Bu Ustazah, kalau ini orang Inggris baru kemarin malam Bu, orang Indonesia tinggal di Inggris, kalau orang Inggris saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gini, lagi S3 di Inggris, Bu Ustazah, kalau misalnya cinta itu nggak diomongin, saya loh Bu, kalau anak saya sekolah saya anterin. Gitu, istri saya kemana-mana, pengen kemana-mana saya anterin. Beda nggak dengan bilang I love you? Beda. Kenapa? Karena Nabi itu nyuruh. Ketika ada yang bilang, aku mencintai saudaraku yang itu, udah pernah ngomong belum? Belum, kejar. Aku mencintai saudaraku si A, udah pernah ngomong belum? Belum. Datengin ke rumahnya dan katakan bahwa kamu mencintainya. Ngomong. Bu, banyak anak-anak sekarang, banyak suami-suami yang tidak merasa dicintai oleh istrinya. Karena nggak pernah diomong. Padahal kurang apa aku. Kan banyak ibu-ibu gitu ya. Kurang apa aku, bari meres baju. Udah dilayanin kayak gitu, pertanyaan saya, ibu udah sering bilang I love you? Enggak, ketika ada orang memuji di luar. Ya, ketika, langsung kelepek-kelepek. Langsung kolaps dia. Karena di rumah tidak pernah mendapat gitu. Maka Nabi memerintahkan katakanlah. Udah ngirim Bu? Udah ngirim? Udah. Ibu, Ujung udah ngirim? Udah. Aku absen aja, udah. Oh ibu mah nggak ada, udah. Ibu dari Lampung, udah. Ibu, udah. Kenapa belum? Beda. Hah? Oh karena udah nggak ada bilang atuh Bu. Ibu udah, masih ada? Udah nggak ada. Ibu, udah. Bu Eni, ibunya ngungkapin nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa? I love you Abi. Apa jawab suami saya? Ya biarin aja. Gak apa-apa Bu. Alhamdulillah ibu mah dipeluk nggak dijawab. Tapi tinggal dikasih tahu. Ayah tahu nggak? Mengatakan itu dapat pahala sunnah. Ya gitu kayaknya. Iya. Suami saya. Tapi belakangan ini suka tiba-tiba gini, Umi apa? I love you. Oke, I love you too. Ya Bu, Ibu udah? Belum, Ibu? Ke orang tua kalau belum nikah. Sudah nikah kan? Udah disampaikan. Kirim aja pokoknya. Ada nggak ada sinyal? Ntar kan kalau ada sinyal kekirim. Bu Dini udah? Udah, sebelah Bu Dini udah? Kenapa? Itu kan kudu di absen satu-satu ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ini kata Rasul ya Bu ya. Sekarang. Ayo Bu, biar kita terbiasa. Coba deh lihat komunikasinya Rasulullah dengan Ibunda Siti Khadijah ketika beliau menjelang wafatnya istri Nabi. Cari kok komunikasinya, Masya Allah, mereka saling memuji, saling menyatakan cinta. Itu diungkapkan. Udah tua kan padahal. Ibu sudah? Udah bilang I love you belum? Kenapa pada susah? Ibu mohon maaf ya. Ibu sudah Bu? Sudah. Belakang pengurus semuanya mah udah biasa. Pengurus, Ibu udah? Nah, keren. Kalau pengurus udah biasa. Bu Ai dulu baru pertama kali kirim I love you langsung dikirimin pulsa. Ya. Ternyata berdampak besar.
Yes, thank you. Masya Allah. Wuhui. Ibu udah? Apa jawabannya? Yes, thank you. Ibu apa balasannya? Yes, thank you ya, Bu. Langsung dapat transferan. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke ya, Bu. Ibu belum kelihatan tadi. Udah, Bu. Ibu yang cantik ini udah? Udah. Yang belum, coba tanya ke diri. Apa yang bikin aku bilang I love you aja? Susah. Terus alasan aku udah cium tangan kok, aku udah peluk kok, aku udah ngelayanin kok. Alasan. Ya Bu ya, udah 2 itu dulu. Nah kalau Ibu pengen tahu bagaimana Rasulullah ngajarin kita ngeguyur cinta banyak-banyak, itu kunci komunikasi lancar sama siapapun ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa belajar kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam, atau Ibu bisa juga beli buku saya. Lagi ada nggak ya buku saya ya di belakang? Bisa beli buku saya. Di buku saya itu ada lengkap. Baru 2 SKM DH3. Yang lain-lainnya karena waktunya terbatas ya. 2 aja lama banget. Abis nggak pada ngerjain sih. Oke Bu ya. Cobain praktekin 2 ini deh. Pulang senyum, sering bilang cinta. Banyak sebenarnya. Tapi cobain kerjain itu dulu. Yang sudah belajar kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islam buka lagi. Ya, lihat dan kerjakan. Bukunya ada, ibu-ibu boleh nanti pulang lengkapnya bagaimana mengguyur cinta ala Nabi ada di buku saya. Mungkin untuk hari ini itu saja, saya kembalikan kepada Bu Reni ya ibu-ibu ya. Yuk Bu, casingin muka dengan tersenyum dan sering-sering bilang cinta. Biar nggak terjadi gap generasi, karena sesungguhnya gap generasi itu harusnya tidak ada pada keluarga-keluarga muslim, nggak ada pada generasi penerus kita, karena itu asalnya dari barat. Itu ya, dari saya kembalikan ke Bu Reni. Mangga Bu Reni.